Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SNMPTN memasuki hari kedua sekaligus hari terakhir. Sekitar 600.000 peserta bersaing memperebutkan 120.000 kursi di perguruan tinggi negeri. Hari terakhir SNMPTN diselenggarakan di seluruh tanah air dengan materi ujian IPA dan IPS. Di kampus Universitas Negeri Jakarta Rawamangun, Jakarta Timur, setiap ruangan berkapasitas 20 orang peserta ujian dengan 2 pengawas. Beberapa peserta berkebutuhan khusus yang terdiri dari tunarungu, tunadaksa, dan juga tunanetra mengerjakan soal dengan pendamping dari mahasiswa. Meski didampingi, untuk peserta tunanetra tidak disediakan soal khusus berhuruf braille, sehingga soal bergambar menjadi kendala dan tidak bisa dikerjakan. Para calon mahasiswa UGM dan sejumlah mahasiswa ini hanya bisa tertunduk saat menjalani pemeriksaan di markas Polres Sleman, Yogyakarta. Mereka diperiksa karena diduga terlibat kasus perjokian ujian masuk UGM untuk kelas internasional Fakultas Kedokteran. Dugaan kasus perjokian ini terungkap saat seorang calon mahasiswa tidak mau menyerahkan handphonenya kepada petugas pengawas ujian masuk saat ujian berlangsung. Alat itu kemudian diketahui sebagai sarana komunikasi antara calon mahasiswa itu dengan joki untuk mengirimkan jawaban. Kepada polisi, mereka mengakui menggunakan jasa joki dengan imbalan 70 hingga 100 juta rupiah jika berhasil diterima. Sejauh ini polisi sudah menetapkan satu calon mahasiswa sebagai tersangka. Dugaan korupsi dana komite sekolah kembali terjadi. Indonesia Corruption Watch atau ICW melaporkan dugaan korupsi yang terjadi di SMA 1 Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Tambun, Bekasi, Jawa Barat itu ke Bareskrim. Dana yang diselewengkan tidak terlalu besar, sekitar 275 juta rupiah. Tapi diduga melibatkan anggota DPRD Kabupaten Bekasi dan anggota komite sekolah. Dana itu dibutuhkan untuk mencairkan dana pembangunan dan perpustakaan yang mencapai 3 miliar rupiah. Ada dugaan penyelewengan berkait dengan anggota DPRD, maka kami nilai ini sebagai tindak pidana korupsi, ya, karena ada dugaan penyalahgunaan wewenang. Di Bareskrim, ICW juga menanyakan kasus dugaan korupsi di bidang pendidikan di seluruh Indonesia yang ditangani polisi. Berdasarkan catatan ICW, ada 31 dugaan korupsi pendidikan yang ditangani polisi, mulai dari tingkat Mabes, Polda sampai Polres. Pengelolaan anggaran pendidikan yang mencapai 289 triliun rupiah per tahun, sejauh ini dinilai belum transparan sehingga rawan diselewengkan. Arofa Supandi melaporkan dari Jakarta.